Kok jangan berisik dulu ya, mau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifia Nur Fariska, Gina Anita Aldatira, dan saya sendiri Mas Timunalia ingin mempresentasikan tentang makhluk hidup dan persebarannya. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama yaitu asal mula kehidupan di bumi, yang kedua itu teori asal-usul terjadinya makhluk hidup, yang ketiga reproduksi atau perkembangbiakan variabilitas makhluk hidup, yang keempat keanekaragaman makhluk hidup, yang kelima persebaran flora di dunia, dan yang terakhir yaitu persebaran fauna di dunia. Baik, yang pertama ini ada asal mula kehidupan di bumi. Nah, yang pertama itu ada sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan, baik dari segi struktural pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Nah, organisme multiseluler, tubuhnya dibangun oleh banyak sel yang diperoleh dari pembelahan mitosis berulang-ulang. Sebuah sel tunggal atau monoseluler yang disebut zigot, akibatnya organisme mengalami pertumbuhan. Nah, zigot ini dihasilkan dari peluburan sel kelamin atau sel benih jantan dan betina. Karena dari sel kelamin dapat dihasilkan individu-individu baru atau sel dikatakan juga sebagai unit produksi. Masing-masing sel kelamin atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina membawa materi genetik yaitu genom sebagai penentu sifat karakter yang akan diwariskan kepada turunannya atau individu baru. Nah, sifat oleh karena itu sel dikatakan juga sebagai unit hereditas. Nah, masing-masing sel penyusun tubuh makhluk hidup terselenggara semua aktivitas kehidupan, baik pada organisme uniseluler, organisme yang selnya bergabung membentuk koloni, dan pada organisme uniseluler, seluruh aktivitas hidup dilaksanakan oleh sel tersebut. Pada organisme yang berbentuk koloni, belum tampak diferensiasi fungsi yang jelas dari masing-masing sel penyusun koloninya. Sedangkan organisme multiseluler terdapat diferensiasi fungsi untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Komposisi kimiawi sel yang spesifik, kemampuan melaksanakan metabolisme, reproduksi, tumbuh menjadi besar, tanggap terhadap rangsang, dan berdaur hidup adalah hal-hal yang membedakan organisme dengan benda mati. Agar dapat melaksanakan seluruh aktivitas hidup, sel harus memiliki bagian-bagian utama, yaitu membran plasma, protoplasma atau cairan sel, atau sitoplasma dengan seluruh organel-organel sel yang terdapat di dalamnya, dan nukleus yang mengandung materi genetik atau genom. Nah, yang kedua itu adalah pembelahan sel. Nah, di pembelahan sel ini dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan pada sel somatik yang menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk. Dan meiosis sendiri yaitu pembelahan reduksi yang memisahkan kromosom-kromosom yang homolog atau terjadi pada proses gametogenesis. Nah, yang kedua ini ada teori asal-usul terjadinya makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa teori dari para ahli ya. Yang pertama ada teori dari generatio spontanea atau abiogenesis. Nah, teori ini dicetuskan oleh Aristoteles dengan percobaannya sebagai berikut, yaitu tabung reaksi diisi dengan air yang terdapat potongan jerami. Setelah sekitar 2 minggu, ternyata dalam tabung tersebut terdapat makhluk kecil. Dari percobaan tersebut, Aristoteles menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati secara spontan. Dan yang kedua itu ada teori biogenesis. Nah, teori ini muncul untuk menyanggah teori di atas yang dibuktikan secara terpisah oleh Francis Furedi pada tahun 1626 sampai 1697 Masehi. Dengan daging yang disimpan di dalam toples atau tabung kaca, dan Lazzaro Spallanzani itu pada tahun 1729 sampai 1799 Masehi dengan air kaldu yang dimasukkan dalam botol atau tabung reaksi. Nah, percobaan dari Spallanzani adalah sebagai berikut, yaitu 3 model yang tabung 1 tertutup rapat, 2 tertutup tapi tidak terlalu rapat, dan 3 terbuka. Lanjut yaitu ada teori dari Harold Urey, yaitu teori ini mengatakan bahwa sebelum ada kehidupan di bumi penuh dengan senyawa-senyawa kimia, di antaranya adalah metana atau CH4, amonia NH3, gas hidrogen H2 dan uap air H2O.
Keempat, senyawa kimia setelah terkena aliran listrik halilintar dan radiasi-radiasi sinar kosmis akan terjadi reaksi-reaksi kimia membentuk zat hidup yang memungkinkan terjadinya makhluk hidup yang mula-mula. Selanjutnya ada teori kosmozoa. Nah, teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi dari bagian lain alam semesta ini. Nah, asumsi yang mendasari teori ini adalah yang pertama yaitu benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini. Yang kedua itu hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antara benda angkasa ke bumi. Ya, ini bisa dibilang teori ini tuh mengatakan bahwa ada universe lain di antara selain universe kita gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teori Allen, yaitu mengatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu reaksi yang datang dari sinar matahari, diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dan materi-materi, interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang akhirnya membentuk protoplasma atau benda hidup. Selanjutnya, ada reproduksi atau perkembangbiakan variabilitas makhluk hidup yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah reproduksi atau perkembangbiakan variabilitas makhluk hidup. Oke, yang pertama reproduksi sel. Pada dasarnya pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung yang bisa disebut amitosis dan pembelahan secara tidak langsung, mitosis dan meiosis. Ya, untuk pembelahan sel secara langsung, amitosis, proses pembelahan secara langsung disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan binar. Pembelahan binar merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel. Kemudian berikutnya pembelahan sel secara tidak langsung atau mitosis. Ya, pembelahan sel secara tidak langsung atau mitosis pembelahan sel secara tidak langsung ini adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Setiap tahapan pembelahan ditandai dengan penampakan kromosom yang berbeda-beda. Selanjutnya berikutnya bisa kita lihat ada gambar-gambar. Ya, ini adalah gambar dari tahapan-tahapan pembelahan sel. Yang pertama ini ada interfase, kemudian profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pada tahap interfase, tahap pertama, tahap interfase ini merupakan tahap persiapan yang esensial untuk pembelahan sel karena pada tahap ini kromosom direplikasi. Kemudian tahap berikutnya, tahap kedua yaitu profase, yang mana pada tahap profase ini kromatin dalam nukleus mulai terkondensasi dan terlihat sebagai kromosom. Yang ketiga, tahap metafase. Pada tahap metafase ini, benang mitosis memposisikan kromosom berjajar pada bagian tengah sel yang disebut keping metafase. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap sel anak menerima satu salinan kromosom. Kemudian berikutnya tahap anafase. Tahap anafase ini terbagi menjadi dua proses, yang mana anafase awal dan anafase akhir. Di anafase awal, pasangan kromosom pada keping metafase terpisah dan kromatid bergerak menuju spindle poles pada sisi sel yang berlawanan karena terjadi pemendekan mikrotubul kinetokor. Kemudian anafase akhir, saat kromosom sudah berimigrasi ke spindle pole, mikrotubul kinetokor mulai menghilang, sementara mikrotubul polar terus memanjang untuk pemisahan lebih lanjut spindle pole. Nah, pada tahap kelima, telofase, pada tahap telofase ini membran inti mulai terbentuk kembali di sekeliling kromosom. Nukleus mulai muncul dan kromosom mulai hilang. Kemudian saat telofase selesai dan membran sel baru atau dinding sel pada tanaman tingkat tinggi sedang terbentuk, pembentukan nukleus sudah hampir selesai dan langkah akhir dari telofase ini melibatkan inisiasi pembelahan membran plasma pada setiap anak sel untuk membentuk dua sel yang terpisah pada fase pembelahan sel berikutnya yang bisa kita kenal sebagai sitokinesis. Nah, selanjutnya berikutnya. Oke.
generatif, seksual tumbuhan diperlukan gamet jantan dan betina diperlukan untuk membentuk zigot, embrio, kemudian individu baru. Proses pembentukan gamet baik jantan maupun betina yang disebut gametogenesis, yang mana genesis adalah pembentukan. Jadi gametogenesis melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduktif. Pada tumbuhan terjadi pada putik dan benang sari. Jadi hasil gametogenesis adalah sel-sel kelamin, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Nah, berikutnya gametogenesis pada tumbuhan. Proses gametogenesis pada tumbuhan berbunga, jadi hanya terjadi pada tumbuhan berbunga, Angiospermae saja. Pada tumbuhan berbunga, gametogenesis diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan disebut mikrosporogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut megasporogenesis. Yang berikutnya, reproduksi hewan. Gametogenesis memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangbiakan hewan. Jadi gametogenesis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sementara oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina, ovum atau sel telur. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual pada hewan sedikit terjadi jika dibandingkan dengan tumbuhan, dan hanya terbatas pada hewan tingkat rendah, yaitu dengan cara pembelahan sel, pertunasan, dan fragmentasi. Oke, berikutnya spermatogenesis. Jadi di spermatogenesis ini sperma berbentuk kecil, lonjong, berflagela, dan secara keseluruhan bentuknya menyerupai kecebong berudu. Nah, flagela pada sperma digunakan sebagai alat gerak di dalam medium cair. Sperma dihasilkan pada testis. Pada mamalia, testis terdapat pada hewan jantan sebagai buah pelir atau buah zakar. Kemudian yang berikutnya adalah oogenesis. Merupakan proses pembentukan sel kelamin betina atau gamet betina yang disebut sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Di dalam ovarium, sel induk telur yang disebut oogonium tumbuh besar sebagai oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Oke, salindia berikutnya. Ya, kita masuk ke keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dunia protista, dunia plantarum, dan dunia animalia. Pada kelompok pertama, dunia protista, terdiri dari virus, bakteri, alga hijau biru, dan protozoa. Kemudian pada kelompok kedua, dunia plantarum, terdiri dari 2 superdivisio, yaitu yang pertama Thalopita, yang mana Thalopita ini mempunyai bagian tubuh yang sederhana, tidak mempunyai pembuluh angkut, akar batang, dan daun sejati. Jadi ini ada beberapa yang termasuk Thalopita. Yang pertama, algae ganggang. Algae ini banyak tumbuh di tempat basah, multiseluler, dapat berenang atau berkoloni, memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Tapi ada juga yang memiliki pigmen lain. Algae dibedakan atas 4 kelompok, yaitu alga hijau, alga keemasan, alga coklat, dan alga merah. Kemudian yang berikutnya, Bryophyta, atau lumut ya. Bryophyta hidup di tempat-tempat yang lembab, mempunyai bagian-bagian tubuh yang menyerupai daun, batang, dan akar. Kemudian juga mampu melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Lumut dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, Hepaticae, lumut hati. Contohnya ini Marchantia. Dan yang kedua, musci, lumut daun. Ini tumbuhan yang puluh angkut, memiliki bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Yang termasuk ke dalam Tracheophyta itu ada Pteridophyta, mempunyai daun, batang, dan akar sejati, tidak berbunga, akarnya berbentuk serabut, berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan. Pteridophyta dikelompokkan menjadi 4 divisio, yaitu Psilophyta, paku purba, kemudian Lycophyta, paku kawat, kemudian paku ekor kuda, dan paku sejati. Ya.
Selandia berikutnya. Nah, ini ada dunia animalia. Tadi kita sudah membahas kelas yang lain, kemudian yang kelas berikutnya adalah dunia animalia yang terdiri dari 9 filum. Yang mana terdiri dari filum porifera, hewan berpori-pori, contohnya bunga karang, kemudian filum Coelenterata, hewan berongga, contohnya ubur-ubur, kemudian filum Platelintes, cacing pipih. Ada 3 kelas, yaitu cacing yang berbulu getar, kemudian cacing ngisap, cacing hati. Kemudian filum Nemathelmintes, cacing gilik, contohnya cacing tambang. Kemudian filum Annelida, cacing gelang, ada 3 kelas, yang mana Polychaeta, contohnya Nereis, Oligochaela, contohnya cacing tanah. Kemudian Hirudinae, contohnya lintah. Lalu berikutnya filum Mollusca, hewan bertubuh lunak. Ada 3 kelas, yaitu Gasteropoda, contohnya siput, Phalesipoda, contohnya kerang, kemudian Cephalopoda, contohnya cumi-cumi. Kemudian filum Echinodermata, kemudian filum Arthropoda. Ini contohnya ada hewan kaki beruas-ruas, terdiri atas insekta, contohnya seperti belalang, kemudian udang, kemudian juga lipan, dan yang terakhir adalah laba-laba. Ya, Salindia berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia atau di dunia. Yang pertama ada persebaran flora di dunia. Setiap zona dan subzona pada biosfer memiliki flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan flora dan fauna sehingga persebarannya di permukaan bumi ini berbeda-beda. Yang pertama, persebaran flora di dunia yang pertama itu ada biosiklus daratan. Biosiklus daratan ini dapat diklasifikasikan menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik yang didominasi oleh jenis flora tertentu yang memiliki karakteristik yang khas. Biosiklus daratan secara umum terdiri atas bioma hutan, sabana, dan juga stepa. Di sini biosiklus daratan dibagi menjadi 3. Yang pertama bioma hutan, sabana, dan bioma padang rumput. Di mana bioma hutan dibagi lagi menjadi 6, ada hutan hujan tropis, yang kedua hutan musim di daerah iklim tropis, yang ketiga hutan musim di daerah iklim sedang, yang keempat hutan mangrove, yang kelima hutan berdaun jarum, dan yang terakhir hutan taiga. Lalu yang kedua ada biosiklus perairan, dibagi menjadi 2, biosiklus air asin dan juga biosiklus air tawar. Slide selanjutnya. Yang pertama ada biosiklus daratan. Biosiklus daratan dapat diklasifikasikan menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Biosiklus daratan secara umum terdiri atas bioma, hutan, sabana, dan juga stepa atau padang rumput. Slide selanjutnya. Ya, yang pertama ada bioma hutan. Bioma hutan yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang terdapat di daerah tropis, yaitu suatu daerah yang terletak pada lintang 23, derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ciri dan jenis hutan ini adalah pepohonannya tinggi, jarak antar pohonnya padat, selalu hijau sepanjang tahun, dan berdaun lebar. Wilayah penyebaran hutan hujan tropis ini meliputi wilayah Amerika Serikat, Amerika Selatan itu ada di lembah Amazon, lalu ada di semenanjung Amerika Tengah, lalu ada di Afrika bagian tengah, ada di Madagaskar,
di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan daerah-daerah di Asia Tenggara lainnya. Slide selanjutnya. Bioma hutan yang kedua itu hutan musim di daerah iklim tropis. Hutan musim di daerah tropis yaitu jenis hutan yang terdapat di daerah yang memiliki pola musim hujan dan kemarau yang jelas. Ciri dari hutan ini adalah terdiri dari satu atau dua spesies pohon yang memiliki tinggi sekitar 25 meter dan cenderung menggugurkan daunnya di musim kemarau, lalu tumbuh subur dan lebat seperti semak belukar dan juga rumput-rumputan. Wilayah penyebaran jenis hutan musim di daerah tropis ini antara lain wilayah Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Slide selanjutnya. Bioma hutan yang ketiga itu hutan musim di daerah iklim sedang. Hutan musim di daerah iklim sedang ini merupakan suatu jenis hutan yang terdapat di wilayah iklim yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim salju, atau musim dingin, dan juga musim semi. Ciri dari hutan ini adalah tumbuhan yang memiliki daun lebar, perakaran yang dalam, dan kulitnya yang kasar. Wilayah penyebaran hutan ini meliputi wilayah Amerika Serikat bagian timur, sebagian besar Eropa Tengah, Australia bagian timur, Selandia Baru, Cina, Korea, Jepang, dan Argentina. Bioma hutan yang keempat ada hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan jenis hutan di daerah tropis yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi khas rawa-rawa dari pantai yang dipengaruhi pasang surut air lautnya. Ciri dari hutan ini adalah ditandainya sistem perakaran vegetasi yang sebagian besar berada di atas permukaan air. Lalu wilayah penyebaran hutan mangrove ini ada di pantai-pantai landai berlumpur di wilayah Australia Utara, Afrika Barat, Amerika Selatan, terutama Brasilia, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bioma hutan yang kelima ada hutan berdaun jarum. Hutan ini merupakan jenis hutan yang banyak terdapat di daerah iklim sedang sampai dingin. Ciri dari hutan ini adalah bervegetasi berdaun jarum dan memiliki ketinggian yang hampir relatif sama. Lalu ada memiliki batang lurus dan juga berbentuk kerucut. Wilayah penyebaran dari hutan ini terdapat di Eropa, terutama di sekitar daerah Siberia, dan di Amerika Serikat, di sekitar daerah Colombia dan California. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya hutan taiga. Hutan taiga merupakan jenis hutan yang terdapat di daerah iklim dingin di belahan bumi utara dan di pegunungan tinggi. Ciri dari hutan ini adalah tetap berdaun dan tahan terhadap suhu dingin dan juga kekeringan. Daunnya ini seperti berdaun jarum dan berlapis zat lilin. Contohnya itu seperti Pinus mercusi dan juga cemara. Slide selanjutnya. Ya, yang kedua ada sabana. Sabana merupakan suatu wilayah vegetasi di daerah tropis atau subtropis yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar serta rumput-rumputan. Ciri yang dimiliki hutan ini adalah daun dan cabangnya memiliki tajuk yang berbentuk seperti payung melebar dan memiliki batang tebal dan relatif kasar. Wilayah penyebarannya ini ada di Australia, Afrika Timur, Brasilia, dan Indonesia, terutama di Kepulauan Nusa Tenggara. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada bioma padang rumput. Padang rumput terdiri atas stepa dan prairie. Stepa merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan. Rumput-rumputan pendek, dan istilah stepa ini digunakan untuk menyebutkan padang rumput di Eurasia. Terbentuknya padang rumput ini juga secara alami lebih banyak disebabkan oleh tingkat rendah tingginya curah hujan, yaitu sekitar 30 mm per tahun,
di mana curah hujan yang rendah ini mempersulit tumbuhan untuk menyerap air. Akibatnya hanya jenis tumbuhan rumput yang dapat bertahan hidup dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi lingkungan alam yang kering. Wilayah penyebaran padang rumput ini tepatnya ada di daerah tropis, terdapat di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia Utara. Adapun di daerah iklim sedang terdapat di bagian barat Amerika Utara, Argentina, Australia, dan Eropa, terutama Rusia Selatan dan Siberia. Slide selanjutnya itu biosiklus perairan. Biosiklus perairan yang pertama itu biosiklus air asin. Lautan merupakan cekungan atau basin yang berukuran relatif yang sangat luas dan terisi oleh massa air asin. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk hidup berupa jenis tumbuhan maupun hewan yang telah beradaptasi dengan kondisi perairan laut dengan berbagai karakteristiknya. Tumbuhan laut hanya tersebar dan terdapat di tempat-tempat yang terkena penyinaran matahari. Hal ini disebabkan karena tumbuhan hanya dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Jadi secara garis besarnya, makhluk hidup di laut selanjutnya. Ya. Jadi secara garis besar, makhluk hidup di laut itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ada plankton, nekton, dan bentos. Selanjutnya ada biosiklus air tawar, di mana air tawar yang ada di permukaan bumi diklasifikasikan dalam bentuk sungai, danau, kolam, dan juga rawa. Setiap bentuk perairan darat tersebut merupakan habitat hidup bagi jenis kehidupan yang ada di dalamnya, terdiri atas flora dan fauna yang telah beradaptasi dengan lingkungan perairan tawar. Slide selanjutnya ada persebaran fauna di dunia. Yang pertama ada fauna palearktik, kedua fauna nearktik, yang ketiga fauna neotropik, yang keempat fauna Ethiopia, yang kelima fauna oriental, keenam fauna Australia, ketujuh fauna Selandia Baru, dan terakhir fauna Antartika. Yang pertama ada fauna palearktik, di mana daerah persebarannya meliputi wilayah Siberia, Rusia, dan sebagian besar benua Eropa, yaitu daerah sekitar Laut Mediterania sampai Afrika bagian utara, Cina, dan Asia bagian timur laut, termasuk daerah Jepang. Jenis fauna yang termasuk dari fauna palearktik ini berbagai spesies anjing, termasuk serigala, tikus, kelinci, beruang kutub, panda, dan juga rusa kutub. Yang kedua ada fauna nearktik, di mana daerah persebarannya itu ada di Amerika Utara sampai dengan Meksiko. Jenis fauna ini antara lain ada antelop yang bertanduk cabang, lalu ada tikus berkantung, ada kalkun, lalu ada berbagai jenis spesies burung, anjing, kelinci, ular, kura-kura, dan juga tupai. Yang ketiga ada fauna neotropik. Daerah persebarannya ini meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan, dan India bagian barat. Jenis dari fauna ini antara lain ada armadillo, piranha, belut listrik, ilama atau unta dari Amerika Selatan, buaya, kadal, kura-kura, dan berbagai jenis spesies kera. Dan fauna di wilayah neotropik ini sebagian besar terdiri atas vertebrata atau hewan bertulang belakang, sehingga daerah ini sering disebut dengan wilayah vertebrata.
Selanjutnya yang keempat ada fauna Ethiopia. Daerah persebarannya meliputi sebagian besar Afrika, Jazirah Arab, itu di bagian selatan, dan Madagaskar, di mana jenis fauna ini antara lain ada kuda Nil, yang terdapat hanya di Sungai Nil, Afrika. Lalu ada gorila, simpanse, unta, terenggiling, lemur, zebra, cheetah, singa, dan jerapah. Yang kelima ada fauna oriental, di mana daerah persebarannya ini ada di Asia Selatan dan juga Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Jenis fauna oriental ini antara lain gajah, badak, orangutan, gibbon, harimau, rusa, banteng, dan berbagai jenis unggas, ikan, reptil, dan serangga. Yang keenam ada fauna Australia, di mana daerah persebarannya meliputi Papua, Kepulauan Aru, Australia, dan Tasmania. Jenis faunanya itu ada kanguru, platypus atau cecer bebek, kuskus, koala, wallaby, cendrawasih, kasuari, ular piton, buaya, kadal, kakatua, dan juga merpati. Selanjutnya ada fauna Selandia Baru atau Oceania. Daerah persebarannya meliputi Selandia Baru atau New Zealand dan pulau-pulau kecil di sekitar Oceania. Jenis fauna ini antara lain ada kiwi dan sphenodon. Selanjutnya ada fauna Antartika, di mana daerah persebarannya ini meliputi benua Antartika dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis faunanya ini ada penguin dan juga anjing laut. Ya, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Hema. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.